Oke guys, back with me again. Dan ini adalah buku terakhir yang aku beli gitu ya. Jadi kemarin kan ada paketannya, dan ini buku terakhir. Kalian juga sebelumnya sudah menonton buku-buku tentang sholat yang pernah kita cek daftar isinya. Dan ini buku terakhir judulnya Kumpulan Sholat Sunnah dan Keutamaannya. Nah, ini penulisnya Dr. Syahid bin Ali bin Wahab Al-Qahtani ya. Dan ini masih belum saya buka guys. Jadi kita langsung aja unboxing seperti apa gitu ya. Buku ini panjangnya kira-kira 21 cm kurang ya, dan lebarnya sekitar 14 cm. Oke, jadi ini cukup compact juga sih sebenarnya, cuman dia memang agak tebal, dan karena dia menggunakan kertas HVS jadi agak berat gitu ya guys. Berbeda dengan buku lain yang menggunakan kertas buram tersebut. Dan langsung aja kita cek daftar isinya nih. Semoga bisa membantu kalian yang mau beli buku ini secara online gitu ya, karena kalau online kan nggak bisa tuh cek daftar isinya. Oke, langsung aja kita lihat pengantar penerjemah ya, daftar isi, mukadimah ya, definisi sholat tatawu sunnah gitu ya, pengertian sholat tatawu, keutamaan tatawu ya, dibolehkannya sholat tatawu dalam keadaan duduk, dibolehkannya sholat tatawu sambil berkendaraan pada perjalanan jauh maupun dekat, lokasi sholat sunnah yang terbaik, kemudian ada ibadah sunnah yang paling disukai Allah, dibolehkannya sholat sunnah sesekali secara berjamaah, dan jenis-jenis sholat tatawu. Oke, jadi di sini ada pembahasan ya mengenai dibolehkannya sholat sunnah sesekali ya secara berjamaah. Kemudian di sini ada macam pertama sholat sunnah yang terus menerus. Oke, di sini sholat sunnah rawatib ya, halaman 29, sholat sunnah rawatib yang muakkad bersama sholat wajib ya. Kemudian ada juga sholat sunnah secara rinci yang muakkad ditekankan dan selain muakkad mengiringi sholat wajib. Kemudian waktu sholat rawatib yang beriringan dengan sholat wajib. Kemudian di sini kita mengkoda sholat rawatib ya. Di sini ada pembahasan tentang mengkoda sholat rawatib maksudnya. Kemudian ada memisahkan antara sholat rawatib dan sholat wajib dengan ucapan. Kemudian ada meninggalkan sunnah rawatib atau yang sejenisnya bila iqamah sudah dikumandangkan. Meninggalkan sholat sunnah rawatib dalam bepergian kecuali sunnah subuh dan witir ya. Halaman 57 di sini ada pembahasannya sholat witir nih. Nah, ada juga nih pembahasannya ya, hukum sholat witir, keutamaannya apa, waktu sholatnya kapan ya, bentuk-bentuk witir dan jumlah rakaatnya. Kemudian ada bacaan pada waktu witir, doa kunut dalam witir, ada juga nih letak pelaksanaan doa kunut sebelum atau sesudah ruku. Kemudian ada mengangkat tangan ketika berdoa kunut dan makmum mengucapkan amin. Kemudian ada jadikanlah witir sebagai akhir sholat kalian di malam hari. Kemudian ada doa sesudah salam pada sholat witir. Kemudian tidak ada dua witir dalam satu malam dan tidak ada witir yang dibatalkan. Ya, di sini dibahas juga membangunkan istri untuk sholat witir adalah disyariatkan. Ya, kemudian mengkodak sholat witir bagi yang tidak sempat melakukannya, di sini dibahas juga ya. Kemudian doa kunut nazilah dalam sholat wajib seperti apa. Kemudian ada sholat duha ya, hukum sholat duha, keutamaannya apa, waktu sholat duha kapan ya, jumlah rakaat sholat duha itu berapa ya, di sini dibahas juga nih. Kemudian ada macam kedua nih, sholat sunnah yang dianjurkan secara berjamaah ya. Yang pertama sholat tarawih ya, pengertian sholat tarawih itu apa, hukumnya apa, keutamaan sholat tarawih itu apa ya. Disyariatkannya sholat tarawih dan sholat malam bulan Ramadan berjamaah mengikuti imam hingga usai sholat. Ada bersungguh-sungguh juga nih melakukan sholat malam di 10 hari terakhir bulan Ramadan ya. Karena biasanya itu kan waktu Lailatul Qadar ya teman-teman. Dan mengingat sebentar lagi kita akan masuki bulan Ramadan ya. Saya rasa ini bagus banget bukunya sebagai bacaan kita. Kemudian di sini ada waktu tarawih setelah sholat Isya dan sholat rawatibnya ya. Dan jumlah rakaat sholat tarawih tidak memiliki batasan yang tidak boleh dilakukan selainnya. Kemudian macam ketiga di sini ada pembahasan mengenai sholat sunnah mutlak yang disyariatkan untuk dikerjakan pada waktu malam seluruhnya atau pada waktu siang. Tahajud di waktu malam ya, pengertian tahajud, hukum sholat tahajud ya adalah sunnah muakkad ya. Keutamaan sholat malam amatlah besar, benar banget. Waktu terbaik melaksanakan sholat malam adalah sepertiga malam terakhir ya, jam 3 gitu. Kemudian jumlah rakaat sholat malam ya, adab-adab sholat malam, berbagai hal yang dapat menolong melaksanakan qiyamul lail gitu kan. Kemudian ada sholat sunnah mutlak siang dan malam hari. Oke, selanjutnya pembahasan keempat atau macam keempat, sholat-sholat yang berkaitan dengan sebab-sebab tertentu. Ini yang pertama adalah sholat tahiyatul masjid. Kedua adalah sholat sesampai di tempat dari safar bepergian jauh yang dilakukan di masjid. Tiga adalah sholat sesudah wudhu, sholat istikharah, sholat taubat ya, sujud tilawah Al-Quran Al-Karim.
keutamaan sujud tilawah itu amat besar ya. Menurut pendapat yang benar, sujud tilawah itu sunnah muakkad bagi pembaca dan pendengar. Sujud orang yang mendengar bacaan Quran apabila orang yang membaca bersujud juga nih. Kemudian di sini ada pembahasan tentang jumlah dan letak ayat-ayat sajdah. Sujud tilawah dalam sholat yang dikeraskan bacaannya juga sahih riwayatnya ya. Bentuk sujud tilawah itu seperti apa dan doa sujud tilawah juga seperti apa dibahas ya. Kemudian sujud syukur disunahkan ketika mendapatkan kenikmatan baru atau selamat dari bencana. Nah, kemudian di sini macam kelima, waktu-waktu dilarang sholat sunnah. Kemudian di sini ada pembahasan juga nih mengenai macam-macam Kemudian di sini dibahas juga nih mengenai waktu-waktu yang dilarang dalam sholat sunnah ya. Waktu dilarang sholat tatawu mutlak ya, sholat-sholat yang berkaitan dengan sebab-sebab tertentu, namun di waktu terlarang itu juga dibahas ya di halaman 124. Oke, saya rasa sudah cukup untuk pembahasan daftar isi buku ini. Oke, thank you guys for watching. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kalian selalu sehat dan murah rezekinya.